Halo, perkenalkan nama saya Michael Pardaminoto Barat dengan NIM 122370121 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan kelompok kami mengenai tugas yang diberikan, yaitu dari laporan bab 13 mengenai komponen studi kelayakan sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1806 K/30/MEM/2018. Nah, pada bagian sebelumnya kami telah membahas mengenai parameter analisis keekonomian, investasi, biaya produksi. Nah, pada pertemuan kali ini kelompok kami membahas mengenai bagian pendapatan yang ada pada perusahaan Aneka Sumber Bumi Jaya. Nah, pendapatan itu dapat didefinisikan sebagai akumulasi nilai ekonomi atau finansial yang diterima oleh individu, entitas bisnis, atau badan hukum dalam periode waktu spesifik. Sumber-sumber pendapatan dapat bervariasi, mencakup hasil penjualan produk dan jasa, imbal hasil investasi, serta pendapatan dari aktivitas ekonomi. Nah, tabel pendapatan yang telah kami rancang itu meliputi banyak hal. Yang pertama itu sisa cadangan gamping, produksi agregat, harga jual gamping per meter kubiknya, dan harga jual abu gamping per meter kubiknya. Nah, di perusahaan Aneka Sumber Bumi Jaya ini kami memperkirakan sebanyak 10 tahun, dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10. Berdasarkan apa yang telah kami rancang, pendapatan penjual gamping menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10. Peningkatan pendapat ini terjadi meskipun sisa cadangan gamping mengalami penurunan secara bertahap dari 3.257.300 meter kubik hingga habis. Namun kenaikan harga jual gamping per meter kubik baik kualitas 80% maupun 20% berhasil mengimbangi penurunan volume produksi. Stabilitas pendapatan ini mencerminkan efektivitas strategi perusahaan dalam menyesuaikan harga jual untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah keterbatasan cadangan. Nah, untuk memastikan pendapatan yang berkelanjutan di masa depan, perusahaan perlu melakukan pengolahan produksi yang lebih efisien dan evaluasi terhadap cadangan tambang yang ada. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya dari tabel pendapatan yang telah kami rancang, perusahaan ini mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan perusahaan mendapatkan keuntungan, perusahaan yang kami analisis ini layak untuk dilakukan proses penambangan, karena perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang dapat menjadi laba dari perusahaan tersebut. Nah, pada bagian ini juga bagian pendapatan itu merupakan bagian yang penting dalam perusahaan tambang. Jika dalam analisis pada bagian pendapatan tidak dilakukan, maka analisis kelayakan suatu perusahaan itu dapat dipertanyakan. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian.